Ramadan di Irak tidak lagi sama sejak invasi Amerika Serikat. Semuanya dimulai 20 tahun yang lalu. Pada tanggal 20 Maret 2003, militer Amerika Serikat melakukan invasi ke wilayah kekuasaan Irak. Mereka tidak sendirian. Amerika bersama koalisinya, Inggris, Australia, dan Polandia. Invasi berlangsung hingga tanggal 1 Mei 2003. Selama periode lebih dari 1 bulan itu, mereka berhasil menduduki ibu kota Baghdad dan membuat malam terasa lebih mencekam di seluruh penjuru Irak. Invasi ini ternyata menjadi permulaan atas Perang Irak, sebuah perang yang amat berdarah-darah, melibatkan banyak pihak, dan berlangsung hingga tahun 2011. Presiden Amerika Serikat, George W. Bush mengatakan, invasi ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, membebaskan rakyat Irak dari pemimpinnya, yaitu Saddam Hussein, yang dicap sebagai diktator yang berbahaya. Kedua, mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada kelompok teroris, salah satunya Al-Qaeda, dalam aksi serangan pada tanggal 11 September 2001 di kota New York. Ketiga, melucuti senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak. Inilah alasan yang paling kontroversial, karena hingga detik ini belum ada bukti yang kuat terkait senjata pemusnah massal itu. Bayangkan, mengacak-ngacak sebuah negara hanya karena kabar bohong. Pertanyaannya, senjata pemusnah massal apa yang dimaksud oleh pemerintah Amerika? Bagaimana cara mereka membangun kebohongan sebelum kemudian menyiapkan serangan? Simak selengkapnya hanya di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Ada banyak lembaga yang menyusun laporan tentang hoaks senjata pemusnah massal yang konon dimiliki oleh rezim Saddam Hussein. Salah satunya, dan barangkali yang paling penting, adalah laporan dari National Intelligence Estimate atau NIA. NIA adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat. Menurut The Washington Post, NIA dibentuk karena permintaan orang-orang dari Partai Demokrat. Mereka ingin NIA menyelidiki 3 tuduhan utama yang dilancarkan pemerintah Bush terhadap Saddam Hussein. Pertama, kepemilikan senjata nuklir. Kedua, kepemilikan senjata biologis. Dan ketiga, kepemilikan senjata kimia. Pada bulan Oktober 2002, hasil penyelidikan dirilis untuk kalangan internal. Baru pada tahun 2014, laporannya dibuka untuk umum. Pertama, terkait senjata nuklir. Realitanya, terjadi silang pendapat antara beberapa lembaga intelijen. Yang paling mengemuka terjadi antara Biro Intelijen, Riset Departemen Luar Negeri, dan Departemen Energi. Dua lembaga yang pertama menyebut Irak memiliki tabung yang biasanya dipakai untuk program pengayaan uranium. Departemen Energi tidak setuju. Menurut mereka, spesifikasi tabung tidak sesuai untuk memperkaya uranium, tapi untuk membuat roket artileri. Kedua, tentang senjata biologis. Biro Intelijen yakin Irak mengembangkan senjata biologis sejak akhir tahun 90-an hingga awal 2000-an. Namun, lembaga yang lain menilai informasi itu tidak valid. Ketiga, soal senjata kimia. Banyak laporan yang masuk dan menyebutkan Irak memiliki 100 hingga 500 metrik ton senjata kimia. Satu badan intelijen menuduh Saddam Hussein ingin mengembangkannya melalui program industri kimia.
Namun pada Oktober 2002, NIA menegaskan tidak ada proses produksi seperti yang dituduhkan. Intinya, NIA mencatat ada banyak ketidaksetujuan di antara badan-badan intelijen Amerika. Namun ketidaksetujuan ini tidak semuanya dibawa ke pembahasan bersama administrasi Bush. Jadi ada kemungkinan Bush hanya mendengarkan pendapat dari satu sisi saja, yaitu pendapat yang bisa ia gunakan untuk melegitimasi invasi ke Irak. Ingat, ini baru di tahap silang pendapat. Pada akhirnya, berbagai lembaga termasuk media massa bisa mengumpulkan bukti yang menyangkal tuduhan Bush. Irak tidak sedang mengumpulkan senjata nuklir, senjata biologis, atau senjata kimia. Setidaknya bukan versi yang baru. Kembali ke laporan The Washington Post, pemerintah Amerika tahu bahwa program senjata nuklir Irak sudah tidak dilanjutkan sejak tahun 1991. Irak tidak lagi mengembangkan senjata biologis sejak 1996. Sedangkan program senjata kimianya sudah ditinggalkan sejak 1980-an. Irak tidak berniat untuk membangkitkan senjata-senjata itu di awal 2000-an. Namun sayangnya fakta-fakta ini didapatkan setelah invasi sudah berjalan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula, jika ingin saling tuduh, Amerika Serikat juga sebenarnya ikut terlibat. Kamu mungkin belum tahu fakta bahwa Irak dan Amerika dulu pernah menjalin kedekatan. Lebih tepatnya pada era 80-an. Inilah era di mana Saddam mulai membangun kekuasaannya lewat berbagai cara, termasuk dengan aksi-aksi pelanggaran hak asasi manusia. Saddam diketahui pernah menggunakan senjata kimia untuk menghabisi warganya sendiri yang ia anggap membahayakan kekuasaannya. Praktik ini juga ia lakukan ketika Irak sedang berperang melawan Iran pada tahun 1980-an. Kamu tahu dari mana Saddam memperoleh senjata kimia itu? Menurut laporan Fox, senjata kimia Irak dibuat oleh sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Sayangnya, hubungan Irak dan Amerika rusak setelah Irak menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Amerika mendukung Kuwait dan mereka menang. Saddam bersedia untuk menghentikan proyek senjata pemusnah massalnya. Ia juga mengizinkan PBB untuk menonaktifkan gudang dan tempat produksi yang tersisa. Meski demikian, Saddam masih dianggap sebagai ancaman. Pada 31 Oktober 1998, Presiden Amerika Bill Clinton menandatangani Undang-Undang Pembebasan Irak. Artinya, Amerika akan mensponsori kelompok-kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan Saddam Hussein. Pertanyaannya, jika senjata pemusnah massal adalah hoaks, mengapa Amerika tetap menggunakannya sebagai dalih untuk menginvasi Irak? Pertama, Amerika Serikat saat itu sedang mencari dalang di balik aksi teror di kota New York pada 11 September 2001. Kedua, menurut kesimpulan beberapa analis, invasi Amerika ke Irak adalah hasil dari kekeliruan intelijen Amerika dalam menjaring informasi. Dalam buku Jane Mayer di tahun 2009 yang berjudul The Dark Side, di situ ia mewawancarai petinggi pemerintahan Amerika yang mengkritik buruknya intelijen dalam memilih informasi sebelum kemudian diserahkan ke presiden. Pertama, mereka hanya memilih informasi yang dianggap bisa menguatkan ambisi Bush, yaitu menggulingkan Saddam Hussein. Kedua, mereka mengandalkan informasi dari beberapa orang yang sebenarnya kurang bisa dipercaya. Departemen Pertahanan Amerika dan beberapa negara koalisi bahkan pernah mengingatkan soal hal ini, bahwa pernyataan dari beberapa narasumber tidak bisa diandalkan. Narasinya tidak sesuai dengan hasil fact-checking. Tapi sayangnya, orang-orang di sekeliling Bush tetap keras kepala. Seakan-akan kepala mereka diselimuti oleh kabut ambisi, sehingga tidak bisa diajak berpikir jernih. Hoaks menjadi dasar bagi Amerika untuk menginvasi Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Setelah itu, Irak dilanda konflik berkepanjangan, karena invasi melahirkan berbagai kelompok bersenjata. Ada yang ingin membalas dendam, ada yang ingin membela agamanya, sukunya,
kelompoknya, atau ideologi yang mereka percaya. Kamu tahu grup apa yang lahir dari konflik ini dan pernah menggegerkan dunia karena kesadisannya? Ya, negara Islam Irak dan Suriah, alias ISIS. Sayangnya korban dari semua itu bukan cuma pihak-pihak yang berperang atau yang bernafsu untuk meraih kekuasaan. Ratusan ribu warga sipil kehilangan nyawanya. Jutaan lainnya kehilangan rumah, terjebak kemiskinan struktural, dan tentu saja kehilangan rasa aman. Saya Yantina, mewakili seluruh rekan kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.